Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Dari video yang kemarin yang aku upload terakhir kali, itu aku nemu komentar dari teman-teman yang minta atau request untuk dibahas mengenai spiritual. Jadi minta, Kak bahas tentang spiritual dong. Oke teman-teman, nah ngomongin tentang spiritual, ini memang lagi ngetren ya. Kayaknya beberapa tahun terakhir aku lihat banyak orang yang mulai mencari jalur spiritual, kemudian ritual-ritual spiritual. Tapi di lain sisi ternyata kata spiritual itu masih identik dengan hal yang negatif. Hal yang negatif di sini contohnya erat kaitannya dengan klinik, kemudian mistis, atau juga apa sih namanya, kayak sesat gitu ya, kayak nggak sesuai dengan nilai-nilai di agama yang kita anut gitu. Jadi ada juga yang mengartikan spiritual itu sebagai sesuatu yang negatif. Nah di sini teman-teman aku akan bahas dengan bahasa yang sesederhana mungkin yang aku pahami tentang dunia spiritual. Kita lihat dari arti katanya dulu deh. Spiritual itu kan berasal dari kata dasar spirit. Spirit itu diartikan sebagai ruh, jiwa, mental, semangat, yang ada dalam diri manusia. Nah, kalau kita ngomongin tentang jiwa, kemudian mental, nah sebenarnya ilmu-ilmu kayak psikologi itu juga kan membahas tentang hal ini teman-teman. Jadi ilmu psikologi itu juga berkaitan dengan ilmu spiritual. Tapi kenapa kalau kita ngomongin atau kalau kita pakai kata spiritual itu identik dengan hal yang klinik ataupun mistis? Padahal dari arti katanya aja sebenarnya spiritual itu erat kaitannya dengan sesuatu yang logis, sesuatu yang ilmiah. Bahkan ada ilmu yang mempelajari kayak ilmu psikologi ya. Jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa sebenarnya spiritual itu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Karena memang diri kita saat ini nih ya, diri teman-teman itu kan ada bagian fisik badan kita nih. Dan di dalam fisik itu ada isi, ada ruh, ada jiwa, ada mental, ada psikis, ada perasaan, ada pikiran. Nah, itulah yang disebut dengan spirit, teman-teman. Seseorang itu bisa dikatakan hidup kalau tubuhnya, badannya itu terdapat spirit, terdapat ruh, terdapat jiwa. Jadi aneh kalau ada yang bilang mempelajari hal spiritual itu menyesatkan atau kayak gitu tadi ya, identik dengan hal-hal yang klinik ataupun mistis gitu. Karena sejatinya ya seseorang bisa dikatakan hidup kalau dia terdiri dari tubuh fisik dan juga spirit, ruh, jiwa, mental, psikis. Kita ini aja deh gampangnya ya nih teman-teman. Contohnya perangkat. Ini aku contohnya tab nih ya, tab atau HP atau apalah barang elektronik. HP kita nih misalnya. Nah, HP kita ini kan juga sama, terdiri dari dua komponen utama, yaitu hardware nih, badannya nih, fisiknya, yang keras ini, dan perangkat lunaknya atau software. Nah, software itu yang menjadi ruh atau jiwa dari alat ini, dari iPad ini teman-teman. Dan kalau nggak ada softwarenya, meskipun ada hardwarenya nih, ada fisiknya, nggak bakal dikatakan hidup, nggak akan berfungsi, nggak akan berguna. Maka kan penting gitu untuk mempelajari tentang software, sesuatu yang mengoperasikan benda fisik ini teman-teman. Lalu tinggal gimana caranya software itu tadi benar-benar beroperasi secara optimal sehingga alat ini ya, hardware-nya ini bisa benar-benar bermanfaat atau tepat guna. Makanya dalam software tersebut kita install, kita unduh
kita masukkan beberapa program ataupun aplikasi yang menunjang supaya softwarenya itu bekerja dengan optimal, sehingga alat ini benar-benar bisa bermanfaat dengan optimal. Sama halnya dengan kita nih teman-teman ya. Kita bikin gimana supaya ruh kita, jiwa kita, spirit kita, mental kita, psikis kita diinstal program-program, kita unduh program-program yang baik sehingga jiwa kita itu, ruh kita itu bekerja dengan optimal. Nah, itulah ya mengapa ada yang namanya ilmu spiritual, ritual spiritual, kemudian laku-laku spiritual. Nah, itu adalah bagian dari sebuah program yang dimasukkan secara sengaja ke jiwa kita, ke software yang ada di dalam diri kita, supaya ruh kita itu benar-benar bekerja secara optimal. Makanya ya banyak gitu ya amalan-amalan, jalur-jalur spiritual, jalur langit, ikhtiar langit, atau bahkan mungkin kalau di dunia psikologi ada ilmu-ilmu psikologi, bagaimana mengatasi ataupun mengelola stres. Jadi ya itu adalah program teman-teman yang kalian misalnya nih lakukan kayak amalan-amalan tertentu, itu adalah bagian dari memprogram spirit kamu, jiwa kamu, ruh kamu supaya bisa bekerja dengan optimal. Sehingga kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu benar-benar akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Sama halnya seperti aplikasi ataupun program yang kita unduh, yang kita pasang di HP kita, di laptop kita. Itu kan ada beberapa aplikasi yang berbahaya nih teman-teman, membawa virus. Ada aplikasi-aplikasi ilegal, program-program yang sebenarnya itu tidak layak untuk perangkat kita, untuk HP kita, untuk laptop kita. Tapi kita sengaja unduh, kita pasang, ya akhirnya apa? Karena mengandung virus, karena programnya itu ilegal, ya kadang malah merusak HP atau laptop yang kita punya. Sama halnya dengan diri kita. Karena di luar sana banyak kan ya tentang spiritual, yang bahas tentang spiritual, teknik-teknik ataupun amalan-amalan, ritual-ritual tertentu, laku-laku spiritual tertentu yang ternyata tidak semuanya memang baik. Jadi bisa dibilang ada beberapa program ritual-ritual spiritual yang memang membawa virus. Ya contohnya laku-laku spiritual yang bersekutu atau bersekongkol dengan jin gitu ya, ada perjanjian dengan makhluk lain, makhluk halus ya, software yang lain yang sebenarnya itu berbahaya buat diri kita nih teman-teman. Jadi kita harus hati-hati juga gitu untuk menerapkan ilmu-ilmu spiritual. Kalian harus jeli mana spirit, laku-laku ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu yang tentang ruh, tentang jiwa yang baik untuk diri kita. Buat aku pribadi sebenarnya cukup mudah untuk memilih ilmu-ilmu spiritual yang memang pas, yang memang baik untuk jiwa kita, untuk spirit kita teman-teman. Kita tinggal cari ilmu ataupun guru spiritual yang memang bersandar pada kesejatian atau spirit yang sejati, yang maha gitu ya, kekuatan besar, spirit yang besar. Nah kalau aku ya sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang mengakui adanya kekuatan yang sejati, yaitu Tuhan, ya udah tinggal kita cari ilmu-ilmu ataupun pembimbing, guru atau teknik-teknik yang memang bersandarnya itu adalah pada kekuatan yang sejati, yaitu kepada Tuhan. Ya contohnya misalnya kayak amalan-amalan ibadah, kemudian kita ambil contoh afirmasi deh ya, afirmasi penguatan dengan kata-kata. Nah itu kan juga ada landasannya bahwa kata-kata itu doa, kata-kata itu mengeluarkan sebuah ucapan itu energi, ucapan itu vibrasi. Kalau nggak percaya, nih
kadang kita kan bisa tuh sakit hati karena ucapan seseorang. Nah, berarti ucapan seseorang itu kan mengandung sesuatu nih, mengandung sebuah energi sehingga bisa menyakiti hati kita. Nah, di situ kita udah yakin bahwa oh iya nih, kata-kata tuh punya kekuatan. Nah, kita olah nih gimana supaya kata-kata yang memiliki kekuatan itu berdampak baik buat spirit kita. Nah, makanya ada teknik yang namanya afirmasi, menguatkan diri melalui kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan lagi kepercayaan kita, semangat di dalam diri kita, teman-teman. Jadi gampang kok untuk memilih laku-laku atau ritual-ritual spiritual. Tinggal kalian pelajari, kalian kaitkan, kalian juga boleh nih, oh kalau secara ilmiah ada kajiannya juga nggak ya, ada hubungannya juga nggak ya. Karena aku sebagai orang yang ada background di fisika, nah itu ada juga tuh kan ilmu yang mempelajari tentang fisika kuantum, metafisika yang mempelajari ilmu-ilmu fisika yang nggak kasat mata gitu, material, kemudian frekuensi, vibrasi, energi, itu sesuatu yang nggak kelihatan. Sekali lagi, kalau buat aku sendiri, spiritual itu adalah ilmu yang sangat penting buat diri kita. Bukan ilmu yang identik dengan klinik, mistis, atau hal-hal negatif yang lainnya. Justru spiritual itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui karena itu ada di dalam diri kita. Kita adalah makhluk yang ada spirit di dalamnya, ada jiwa, ada ruh, ada mental, ada psikis, pikiran, perasaan. Itu ada di dalam diri kita, teman-teman. Jadi jangan tabu untuk belajar tentang hal itu. Tinggal gimana caranya kita benar-benar bisa memilah dan memilih mana nih ilmu spiritual yang memang baik, ilmu spiritual yang benar, ilmu spiritual yang tidak menyesatkan. Mungkin segitu dulu ya yang bisa aku bahas, yang bisa aku share ke kalian tentang spiritual versi sederhana yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Ya, kapan-kapan kita bisa bahas lagi mungkin tentang kebangkitan spiritual awakening, karena banyak nih yang kayak mulai bertanya-tanya apakah ini bagian dari kebangkitan spiritual di dalam dirinya. Banyak tuh yang bahas tentang ini, teman-teman. Ya kapan-kapan lah kita bisa bahas juga. Dan mungkin kalau kalian ada pandangan sendiri atau pandangan lain tentang ilmu spiritual, tentang spiritualitas, kalian bisa komen di bawah ya. Kita bisa saling sharing, bisa saling diskusi di sini, saling belajar tentunya. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa lagi teman-teman di video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.